penolong. Penolong dirimu, penghibur hanya Engkau. Amin. Selalu amin. Kau Bapakku yang setia, penolong, penolong ku hanyalah, amin, penghibur. Oh yeah. Kau Bapakku yang penolong, penghibur hanya Bapakku selalu. Kau Bapakku yang setia, penolong ku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapakku. Kau Bapakku yang setia, penolong, penghibur selalu. Kau Bapakku setia. Berapa di antara Bapak Ibu yang percaya bahwa kita punya penolong yang sejati, yang luar biasa? Namanya Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya tidak ada satupun yang dapat membatasinya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya janji firman Allah buat setiap orang. Tidak ada dalam Alkitab satu orang yang difavoritkan, kemudian orang yang lain tidak. Every one of us, the Bible says, setiap orang dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada satupun dicatat dalam Alkitab Tuhan memilih hanya 1-2 orang. Sebab itu ketika Yesus naik ke surga dan dia berkata, I will send you the Holy Spirit. Aku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus yang akan menolong, yang akan menghibur, yang akan memberi kekuatan buat setiap kita. Itu buat setiap kita, Bu. Buat Bapak Ibu yang ada di Zoe, buat seluruh kita. Tidak ada yang terkecuali. Yang setuju boleh katakan amin. Dia Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini dalam rangka ulang tahun dari GBI Mawar Sharon Zoe, saya percaya untuk 1 tahun yang ditambahkan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang
ketika pandemi pulang ke rumah Tuhan. Anda dan saya masih stay di sini, masih hidup, diberikan kesempatan oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Kami yang di Jakarta, ada banyak sekali di setiap grup WhatsApp ketika pandemi selama 2 tahun. Rest in peace, orang meninggal. RIP itu tidak berhenti every day. Dan kita adalah orang-orang yang tersisa yang diizinkan Tuhan. Bukankah ada rencana Tuhan yang masih Tuhan beri buat setiap kita? Setuju boleh katakan amin. Hari ini saya ingin bagikan singkat saja firman Tuhan yang saya beri judul Jalan Hidup Manusia. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan setiap orang kita diberikan kebebasan untuk mengikut Tuhan atau untuk tidak mengikut Tuhan. Bukan karena Anda dan saya Kristen, kemudian kita otomatis mendapatkan surga. Bukan karena kita lahir Kristen, kemudian otomatis janji Tuhan itu menjadi milik setiap orang Kristen. Karena Yesus tidak sedang membawa agama. Yang setuju boleh katakan amin. Ada banyak orang yang Kristen, ada banyak orang yang punya KTP Kristen, tapi dia tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan hatinya. Dia tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Saudara, banyak sekali orang yang Kristen, orang yang everyday mungkin dia berdoa, tetapi tidak semua orang yang mengenal Tuhannya dan sungguh-sungguh ingin mencintai Tuhan. Ibu, bersyukur di tempat ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan dari Soe. Saudara, ada satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada saat ini. Suatu waktu saya bacakan secara singkat saudara. Alkitab mencatat dalam Lukas 13 ayat ke-22 sampai ke-30. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melalui kota-kota dan kampung-kampung sambil mengajar. Lalu ada yang bertanya kepadanya, "Pak, apakah hanya sedikit saja orang yang akan diselamatkan?" Yesus menjawab, "Berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab ingat bahwa orang berusaha masuk tetapi tidak mendapatkannya." Saudara, bahkan dia katakan pada waktu tuan rumah bangun dan menutup pintunya, kalian berdiri di luar dan mulai mengetuk-ngetuk sambil berkata, "Tuan, bukakanlah pintu untuk kami." Tuan itu menjawab, "Saya tidak tahu kalian datang dari mana." Dan kalian akan menjawab, "Kami sudah makan minum bersama Tuan, sudah mengajar dan sebagainya." Tapi ayat selanjutnya dia bilang, "I don't even know you." Aku bahkan tidak mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang sudah sangat sering kita baca mungkin. Dia katakan seperti ini, "Aku tidak tahu dari mana engkau datang." Loh, ini sudah Kristen Bapak Ibu. Bahkan makan minum bersama dengan Yesus. Bahkan kalau saudara baca dalam Alkitab, mereka buat mujizat. Mereka orang-orang yang hebat. Tapi kenapa Alkitab mencatat bahwa aku tidak mengenal engkau? Saudara, salah satu arti kata dia katakan berjuang di sini artinya agonizomai. Salah satu artinya Pak, semangat. Salah satu artinya bertekun. Salah satu artinya berani menderita untuk Kristus. Dan engkau bisa masuk ke jalan yang sempit itu. Jalan yang susah itu saudara. Ada berapa di antara Bapak Ibu mungkin engkau mengikut Tuhan tidak mudah? Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara
di Soeh sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi juga banyak sekali tantangan mungkin Bapak Ibu. Bukan karena kami ada di Jakarta, kemudian tantangannya sedikit. Banyak Pak, banyak. Proses juga gak berhenti. Kita sama, cuma cara prosesnya beda-beda. Setuju, boleh katakan amin. Suatu waktu dokter memvonis saya. Dan dokter katakan saya tidak punya harapan. Mungkin ada tayangannya. Saya melayani Tuhan, saya mencintai Tuhan Bapak Ibu. Tapi kemudian dokter katakan tidak. Kemungkinan ada banyak hal yang sulit untuk dilewatin. Mujizat selalu terjadi, tapi tidak selalu persis yang kita minta. Setuju, boleh katakan amin. Mujizat menyertai orang percaya, tapi tidak semua doa kita persis dia jawab. Saudara, dokter katakan sulit, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya bilang kalau masih ada kesempatan hidup, saya percaya bahwa kesembuhan pasti terjadi. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, masuk jalan yang sempit tidak mudah. Masuk jalan yang sempit tidak selalu nyaman. Tapi kita punya Tuhan yang berjanji. Alkitab selalu mencatat, dia katakan aku adalah jalan. I am the way. Aku akan selalu menyertai engkau. Tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika dokter berkata tidak mungkin, saya percaya Tuhan saya dahsyat. Setuju, boleh katakan amin. Ketika harapan tidak ada Bapak Ibu, terus percaya bahwa engkau dan saya akan masuk berjuang. Agonisomai, masuk melewati pintu-pintu yang sukar. Dan engkau akan melihat tangan Allah yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang dahsyat. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada jalan yang sulit yang Tuhan tidak sanggup buka. Tidak ada pintu-pintu yang sulit yang Tuhan tidak sanggup tolong setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Ketika dokter berkata tidak mungkin Bapak Ibu, angkat tanganmu ke surga. Biarkan surga turun tangan. Setuju boleh katakan amin. Dokter berkata tidak ada harapan. Bertahun-tahun saya menanti. Tapi kemudian saya berhenti menanti dan saya bilang, kalau masih ada kesempatan hidup, saya tahu mujizat sudah terjadi. Karena pertama kita kali berdoa, di situ Tuhan sudah mendengar. Tapi yang kita perlu lakukan, berjuang. Boleh katakan bersama dengan saya dengan keras, berjuang. Boleh katakan dengan angkat kepalkan tangan, katakan berjuang. Alkitab mencatat agonisomai, maju. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah undur. Jangan pernah lelah mengikut Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah hidup. Tidak ada satupun yang tidak mungkin, yang dia tidak bisa buka. Hanya diperlukan kesabaran, hanya diperlukan lutut yang selalu datang kepada Tuhan. Hanya diperlukan hati yang mau berserah kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Anak-anak saya sakit dalam waktu bersamaan. Mama saya stroke berkali-kali dalam waktu yang bersamaan. Tidak ada jalan yang kelihatan mudah di sana. Dan saya selalu ingat firman Tuhan. Agonizomai. Semangat. Jangan menyerah. Yesus kita dahsyat. Tahun demi tahun saya lewati. Suami saya, dia tadinya bekerja di bank. Dan dia meninggalkan pekerjaannya dan melayani Tuhan. Menjadi gembala, jemaat. Dan ketika dalam keadaan yang sulit, suami saya tetap melayani Tuhan. Sekalipun di depan terlalu banyak alasan untuk saya undur. Kami undur mengikut Tuhan. Yesus kami dahsyat. Anak saya satunya juga berhenti sekolah
dan kemudian divonis sakit. Where is Jesus, the one that I serve? Di mana Yesus pribadi satu-satunya yang saya layani. Dia masih ada. Dia tetap di sana, Bu. Enggak pernah sekalipun melupakan kita. Setuju, boleh katakan amin. Tahun demi tahun kami lewati. Saya sampai lupa kalau saya sakit. Saya lewat ke belakang lihat anak-anak disembuhkan. Mama saya stroke pulih sehat. Saya sehat sampai hari ini. Yesus kita luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Anda dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Dan dia tidak hanya menolong 1-2 orang. Dia menolong setiap orang yang mau berjuang. Agonizomai, maju, bertekun, bersemangat. Jangan mundur. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah pilih-pilih orang. Dan dia ingin menolong saudara. Itu yang kami lakukan. Alkitab mencatat kita perlu maju dan jangan pernah lelah mengikut Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Dikatakan seperti ini. Ada seorang pemuda datang kepada Yesus. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai ke 25. Dia bilang, "Guru, apa saja yang aku harus perbuat supaya aku dapat diselamatkan?" Dia sudah buat semuanya. Ikuti Taurat Tuhan. Dan Yesus bilang, "Jual semua yang ada padamu. Ikutlah aku." Dan dia sedih. Dan Alkitab mencatat lebih sulit unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang yang kaya yang masuk dalam kerajaan surga. Alkitab sedang berbicara bukan lubang jarum ketika orang menjahit. Tapi di Israel ada satu lorong yang panjang, yang kecil. Dan ujungnya seperti lubang jarum. Di sana ada gerbang. Kalau pada malam hari yang terbuka hanya pintu yang kecil. Pintu lubang jarum ini. Dan pintu itu gelap karena lorong yang panjang, kecil, sempit. Kita mencatat bahasa Yunani, pintu. Pule artinya gerbang. Sempit, sesak itu steno. Artinya tidak banyak orang yang bisa masuk. Karena terlalu kecil, sempit saudara. Pada zaman dulu unta yang akan masuk harus tanggalkan beban-beban yang dia pikul. Baru bisa masuk, Bu. Dan kalaupun masuk dia harus menunduk, merangkak. Kemudian ditarik oleh orang yang dari dalam. Dalam hidup kita juga. Dia bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Yesus berkata, kita perlu merangkak. Anda dan saya perlu menunduk. Merendahkan hati seperti unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Anda dan saya perlu tanggalkan beban yang tidak mampu kita pikul. Biarkan Tuhan menolong kita, menarik kita. Mungkin ketika engkau ditarik seperti unta, Anda melewati lembah-lembah yang gelap, lorong-lorong yang panjang, yang kelihatan lama sekali Tuhan tidak tolong. Tapi Yesus menyertai kita di lembah kelam, kata Daud. Setuju boleh katakan amin. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama berjuang. Yang kedua merangkak, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, taruh beban-beban yang Anda dan saya tidak mampu pikul. Anak saya yang berhenti sekolah karena sakit. Dan karena saya juga sakit, hari ini ada di Amerika. Siapa yang bisa tolong kalau bukan Yesus? Kami melewati lorong yang panjang, gelap. Kami menundukkan, merangkak.
Dan saya tahu Yesus yang tarik kami masuk ke pintu yang sempit itu. Dan gelap di sana. Tapi dia berjanji, I am the way. Aku adalah jalan. Aku adalah pintu. Tidak ada satu orang yang dapat ke surga tanpa melalui aku. Setuju, boleh katakan amin. Anak-anak kami yang waktu itu sulit sekali ketika saya sakit. Hari ini ada di negara yang lain. Hari ini boleh diberi kepercayaan lebih. Siapa yang bisa melakukannya? Kami cuma hamba Tuhan. Mana ada bisa menyekolahkan anak ke luar negeri. Tapi setiap kesetiaan, ketekunan Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan dituai oleh anak-anak yang luar biasa. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu ada di tempat ini Bapak Ibu, Anda susah payah mengikut Tuhan, jangan menyerah. Karena Alkitab mencatat Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Satu orang yang percaya seisi keluarganya akan diselamatkan dan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat anak cucu orang benar itu perkasa di bumi. Engkau berjuang mati-matian di tempat ini. Engkau ikut Tuhan, sembah Tuhan, layani Dia sungguh-sungguh. Anak cucu Anda akan melihat kebaikan Allah, kedahsyatan Tuhan. Yang setuju boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Boleh saya jemput kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah melupakan engkau. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Saya akan bacakan ayat yang, salah satu ayat yang berkata, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan mendapatkan padang rumput yang hijau. Hari ini keluarga besar GBI Mawar Syaron, pilihlah pintu yang benar. Pintu yang sulit, tapi itu jalan yang menuju kepada kekekalan. Itu jalan yang kau akan lihat keluarga Anda dipimpin dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Di sana ada penyediaan Allah. Dikatakan padang rumput yang hijau. Jangan pernah menyerah. Setuju boleh katakan amin. Boleh saya lihat keluarga-keluarga yang hadir, Bapak Ibu yang sudah menikah, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Berapa di antara Bapak Ibu yang mau berkata, di Soe, dimanapun aku ada, aku akan ikut Tuhan, sungguh-sungguh berjuang. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Engkau akan melihat anak cucu disertai Tuhan luar biasa. Ada di tempat ini anak muda, remaja, dewasa muda, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Anak-anak kecil yang luar biasa. Tuhan tidak pernah hanya menjawab doa orang-orang yang lain. Dia sanggup menjawab setiap doa Anda. Berjuang, ikut Tuhan, layani Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Boleh angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yesus pegang erat, tanda Bapa, jangan engkau alasan. Alasan selamatku.
Berapa di antara Bapak Ibu, saudara hari ini yang mau bilang sama Tuhan, aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Aku mau berjuang. Kelihatannya Tuhan kadangkala meninggalkan kita. Tapi tidak, Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Ada di antara Bapak Ibu hari ini yang mau berkata, aku mau berjuang. Mulai angkat tangan kananmu lebih tinggi. Hidup itu adalah pilihan. Dia pasti mendengarkan setiap doa kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kami angkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau berjuang sungguh-sungguh. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan pernah undur. Apapun yang terjadi di depan kami, Yesus tetap yang paling termanis seumur kami hidup. Bapak, engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Alkitab mencatat 2-3 orang yang sepakat dalam nama Yesus. Engkau ada bersama dengan kami. I pray in Jesus mighty name. Let your power, biarkan kuasa Tuhan turun di tengah-tengah kami. Biarkan kuasa-Mu menjamah setiap kami. Dari bagian dalam, bagian samping, kanan, kiri. Dari anak kecil, dewasa, pemuda, orang tua, orang lanjut usia. Yes, God. Biar kuasa-Mu mengalir. Ya Ralabaya Shika Ratakaya. Korea Ralabaya Ralabaya Shanda Ratakaya Ralabaya. Korea Ralabaya Shanda Ratakaya Ralabaya Ralabaya. Biar kuasa-Mu mengalir menjamah setiap kami. Kuatkan kami. Hiburkan kami. Tidak ada satupun kami ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu yang hari ini mau berkata, aku butuh kekuatan yang baru. Ada di antara saudara yang sakit, yang mungkin ada beban. Mungkin dalam beberapa menit saja ke depan, kalau engkau tidak keberatan boleh maju ke depan. Kami akan berdoa. Kita percaya Yesus yang kita sembah sama. Setuju boleh katakan amin. Ada di antara saudara yang mau berkata, Tuhan kuatkan aku. Aku perlu Tuhan. Boleh Anda meninggalkan tempat Anda maju ke depan. Dalam beberapa menit kita nyanyikan lagu ini. Yesus pegang.
Kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Tidak pernah Dia pilih orang. Aku berdoa, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah selesai. Dia masih bekerja. Dia masih bekerja. Ketika engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dimanapun kami berada, mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap doa-doamu dijawab, didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa, kekuatan Tuhan turun menyertai Bapak. Jangan pernah lupa, Pak, Dia tidak pernah meninggalkan engkau, Pak. Dia selalu ada buat Bapak. Dalam nama Yesus, aku berdoa, kekuatan kuasa Tuhan turun. Dalam nama Yesus, pemulihan, kesehatan, kekuatan Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Shandara takaya ralabaya ralabaya shandara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak ada batasnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya dalam nama Yesus. Shandara takaya ralabaya shandara takaya ralabaya shandara. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Ya ralabaya sherere korea ralabaya ralabaya korea ralabaya ralabaya shandara takaya ralabaya shandara korea ralabaya 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 shandara. Dalam nama Yesus. Korea ralabaya shandara. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Korea ralabaya ralabaya shandara takaya. Kuasa Tuhan turun dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba. Korea Rabba ya Shandara. Korea Rabba ya Shandara. Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau alasan selama ku hidup. Selama ku hidup. Yesus. Dalam nama 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 Yesus. Kuasa Tuhan turun menolong. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Di bagian belakang juga Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. 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 Katakan engkau alasan. Dalam nama Yesus. Ya Rabaya Shanda. Kuasa Tuhan turun menguatkan setiap kami. Menghibur kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tumpangkan tangan atas setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. We pray, Lord. We pray. We pray. We pray, Lord. Demi nama Yesus yang luar biasa. Demi nama Yesus yang dahsyat. I pray. Kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya atas setiap kami. Ya Rabaya Shanda. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan mengalir tanpa batas atas setiap
shandara. Ya Rabaya shandara. Yes, ya. Aku berdoa tidak ada satupun kami yang terlewatkan dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Mari adik-adik semua boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri adik-adik semuanya. Mari ibu-ibu sekalian kita angkat tangan kita. Ada berapa anak muda remaja yang ada di tempat ini, angkat tanganmu, dan orang tua. Mari kita arahkan tangan buat adik-adik kita yang luar biasa. Ya Ralabaya Shandaratakaya. Kami melepaskan berkat Tuhan atas seluruh anak-anak yang ada. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun dalam hidup mereka, mengalir dengan dahsyatnya. Hamba berdoa tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau tumpangkan tangan atas setiap kami dalam nama Yesus. Urapan Allah mengalir buat anak-anak yang luar biasa ini. Mereka akan menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang dahsyat. Aku berdoa dalam nama Yesus, mereka akan menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang luar biasa. Aku berdoa buat anak muda remaja, dewasa muda, profesional muda yang ada di kota Soe. Aku berdoa keluarga demi keluarga, Tuhan tumpangkan tanganmu, lepaskan berkat Allah. Kuasa Allah tidak ada batasnya. Anak-anak mereka akan menjadi perkasa luar biasa. Keluarga-keluarga mereka mengalami berkat penyertaan Tuhan yang dahsyat. Kesehatan dan kekuatan dicurahkan luar biasa atas kehidupan setiap keluarga demi keluarga. Tidak ada satupun yang terlewatkan. I speak bless and life. Aku ucapkan berkat dan kehidupan. Orang-orang tua akan disertai Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang luar biasa. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Berapa di antara Bapak Ibu yang mau kita komitmen di doa yang terakhir untuk melayani Tuhan tanpa batas? Bapak Ibu tidak menjadi pendeta, menjadi full timer, tapi kita akan memberi waktu-waktu terbaik kita untuk ceritakan tentang Yesus, melayani Dia, berdoa, menjangkau jiwa bagi Kristus. Jika itu doa saudara bersama dengan saya, boleh sama-sama kita sekali lagi angkat tangan kita. Saya percaya Alkitab mencatat satu orang yang diselamatkan, surga berpesta. Anda dan saya akan menjadi utusan Tuhan di tengah keluarga, di tengah sekolah, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah pertemanan. Mungkin lagi di kebun, lagi di toko, lagi bekerja. Anda dan saya adalah pelayan-pelayannya yang luar biasa. Dan Alkitab mencatat orang yang melayani Tuhan dihormati oleh Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami siap diutus untuk tahun yang Tuhan tambahkan. Jemaat Tuhan di tempat ini artinya ada jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami menerima kekuatan yang baru, anugerah Tuhan yang dahsyat. Kami semangat maju, berjuang, agoni somai. Yesus kami luar biasa. Di dalam nama Yesus